mahasiswi Politeknik Negeri Padang, jurusan akuntansi, prodi D3 akuntansi. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kredit. Mari kita simak penjelasannya. Jadi di video ini aku akan bahas beberapa poin tentang kredit. Yang pertama yaitu pengertian kredit, yang kedua tujuan kredit, yang ketiga fungsi kredit, yang keempat unsur-unsur kredit, yang kelima jenis-jenis kredit, yang keenam prinsip pemberian kredit, yang ketujuh aspek penilaian kredit, yang kedelapan proses pemberian kredit, yang kesembilan penyebab kredit macet, dan yang kesepuluh yaitu penyelesaian kredit macet. Mari simak penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang meminjam atau pihak peminjam, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Next, tujuan kredit. Yang pertama yaitu mencari keuntungan. Tentunya diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa. Yang kedua yaitu membantu usaha nasabah. Nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi atau modal kerja. Yang ketiga yaitu membantu pemerintah. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Nah, lanjut, apa itu fungsi kredit? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya guna uang. Daya guna uang akan semakin bertambah jika digunakan oleh masyarakat. Karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan penyimpanan, layanan pinjaman diluncurkan agar uang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan untuk bank. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan peredaran uang. Kredit usaha digunakan untuk mengadakan barang dan jasa suatu bisnis. Jika bisnis sudah memiliki produknya, mereka bisa langsung melakukan transaksi dengan konsumennya. Jadi, peredaran uang di suatu wilayah juga bertambah berkat pemanfaatan kredit tersebut. Yang ketiga, merevolusi pola pikir masyarakat. Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa modal untuk mengembangkan usaha hanya berasal dari kantong sendiri. Sedangkan perbankan menghadirkan layanan kredit untuk meningkatkan level usaha. Kehadiran kredit ini perlahan-lahan mengubah pola pikir masyarakat sehingga mereka tidak perlu menunda untuk memulai usaha mereka. Yang keempat, meningkatkan stabilitas ekonomi. Kredit juga digunakan untuk menyalurkan barang-barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Devisa atau hasil ekspornya masuk ke dalam penghasilan negara. Akibatnya, stabilitas ekonomi meningkat karena kegiatan ekspor ini. Tidak hanya itu, Indonesia juga semakin kompetitif di pasar internasional tentunya. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan kemajuan usaha. Kebanyakan pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis yang dibutuhkan ternyata tidak sedikit. Nah, layanan kredit berfungsi untuk memotivasi pengusaha dalam memajukan bisnisnya. Mereka tidak perlu menunda pengembangan bisnis karena dapat meminjam sejumlah uang terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur kredit. Yang pertama yaitu kepercayaan. Keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua yaitu kesepakatan. Nah, kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dalam suatu perjanjian yang ditandatangani. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, bisa jadi jangka pendek, kurang dari 1 tahun, jangka menengah 1-3 tahun, dan jangka panjang yaitu lebih dari 3 tahun. Yang keempat yaitu resiko, kemungkinan tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Yang kelima, balas jasa atau keuntungan atas penerimaan kredit. Next, lanjut ke jenis-jenis kredit. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat kegunaannya, yaitu kredit investasi. Kredit ini ialah jenis kredit yang banyak diterapkan saat melakukan investasi. Jenis kredit ini ialah produktif, yaitu memberikan keuntungan dalam kegiatan berinvestasi. Kredit ini juga berkaitan dengan jangka waktu yang lama, baik dari perolehan keuntungan dan pengembaliannya.
Lalu kredit modal kerja. Kredit ini bertujuan sebagai modal kerja atau kegiatan usaha lainnya. Jenis kredit ini termasuk jenis kredit yang produktif karena bertujuan untuk menciptakan suatu kegiatan usaha dan menghasilkan produk berupa barang yang bermanfaat sehingga mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Lanjut yaitu kredit konsumtif. Kredit ini berbeda dengan kredit modal kerja dan investasi. Kredit ini sangat bertolak belakang. Kredit ini bersifat konsumtif atau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat personal, misalnya seperti kendaraan pribadi. Yang kedua yaitu berdasarkan jangka waktu pengembalian. Kredit jangka pendek, kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian dalam 1 tahun. Jenis kredit ini biasanya diberikan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan relatif singkat. Lalu kredit jangka menengah, kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian maksimal 3 tahun. Kredit ini biasanya diberikan kepada jenis usaha yang mendapatkan keuntungan tidak terlalu besar, yakni di bawah 100 juta, misalnya UKM. Yang ketiga yaitu berdasarkan jaminan. Yang pertama, kredit jaminan orang. Kredit ini bersifat kekeluargaan yang kedua belah pihak memiliki kepercayaan penuh antara satu sama lain. Yang kedua yaitu kredit jaminan barang. Kredit yang memberikan jaminan berupa barang tetap maupun bergerak. Yang ketiga, kredit jaminan efek. Kredit yang memberikan jaminan berupa saham. Yang keempat yaitu kredit jaminan dokumen. Kredit yang memberikan jaminan berupa dokumen seperti sertifikat tanah dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu berdasarkan sektor perekonomian. Yang pertama yaitu kredit pertanian. Kredit yang diberikan untuk kegiatan perekonomian berupa pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Kredit ini diberikan bersamaan dengan perbaikan kemampuan masyarakat atau perluasan kegiatan usaha. Yang kedua yaitu kredit pertambangan. Kredit yang digunakan dalam jenis usaha pertambangan dalam jangka waktu yang lama seperti emas, perak, dan batu bara. Yang ketiga yaitu kredit ekspor-impor. Kredit yang diterapkan dalam kegiatan ekspor dan impor, yaitu dengan cara memberikan dana kepada imporit dan eksportir untuk menghasilkan suatu barang dengan nilai demand yang tinggi. Yang keempat yaitu kredit profesi. Kredit yang diberikan kepada profesional seperti dokter, guru, dan karyawan swasta. Lalu kredit perindustrian, kredit yang digunakan dalam kegiatan industri baik dengan skala kecil, menengah, dan besar. Lalu kredit koperasi, kredit yang diberikan kepada berbagai macam koperasi untuk menggerakkan fungsi pendanaan koperasi tersebut. Lalu kredit perumahan, kredit ini merupakan kredit yang banyak diminati oleh keluarga baru, yakni kredit yang digunakan untuk membeli rumah baru. Next, kita lanjut aspek penilaian kredit. Jadi, yang pertama yaitu aspek hukum atau yuridis. Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit tersebut. Penilaian ini dimulai dari meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa saja pemiliknya dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya seperti surat izin usaha industri untuk sektor industri, surat izin usaha perdagangan untuk sektor perdagangan, lalu tanda daftar perusahaan, NPWP, keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah atau sertifikat deposito, serta dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya seperti KTP dan lainnya. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek ini yang kita nilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Yang perlu kita teliti dalam aspek ini yaitu hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Lalu hasil penjualan 3 tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan, penurunan, atau stabil. Analisis pasar terutama mengenai jenis sistem pemasaran yang berkembang saat ini.
Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuat cash flow keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu aspek teknis atau operasi, merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan layout, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Yang kelima yaitu aspek sosial atau ekonomi. Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang ditimbulkan akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum. Yang keenam yaitu aspek analisis mengenai dampak lingkungan, baik darat, air, udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Lanjut, prinsip pemberian kredit. Nah, prinsip pemberian kredit ini ada dua. Yang pertama itu prinsip pemberian kredit 5C. Nah, prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C ini. Prinsip ini terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengajuan kredit. Yang pertama yaitu karakter. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Biasanya bagian CS dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Yang kedua yaitu capacity. Kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulan. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Nah, yang ketiga yaitu kapital. Kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diperlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Yang keempat yaitu kolateral. Kolateral ialah jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik lebih besar dari kredit yang diberikan, jumlahnya itu. Nah, yang kelima yaitu condition. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yang yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Lanjut yaitu prinsip pemberian kredit 7P. Selain prinsip 5C, prinsip lain yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit ialah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, personality. Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C tadi. Yang kedua yaitu party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga yaitu purpose. Kriteria yang ketiga ini, purpose yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Yang keempat yaitu prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam.
Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Yang kelima yaitu payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Nah, yang keenam yaitu profitability. Kriteria yang keenam ini di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Yang ketujuh yaitu protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon penjamin. Selain jaminan berupa barang seperti aset, rumah, atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Next, prosedur pemberian kredit. Yang pertama yaitu pengajuan berkas, di mana di dalamnya dituangkan dalam bentuk proposal yang berisi latar belakang perusahaan, maksud dan tujuannya, besarnya kredit, dan jaminan kredit. Lalu melampirkan dokumen fotokopi seperti akte notaris, tanda tangan tanda daftar perusahaan, NPWP, neraca laporan laba rugi 3 tahun terakhir, lalu fotokopi sertifikat jaminan. Yang kedua yaitu penyelidikan berkas pinjaman. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika belum lengkap, maka nasabah diminta untuk melengkapinya. Nah, yang ketiga yaitu wawancara awal. Wawancara ini berguna untuk meyakinkan pihak bank apakah berkas sesuai dan mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah. Lalu yang keempat yaitu on the spot. Pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha. Yang kelima yaitu wawancara kedua. Nah, kegiatan ini yaitu kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan setelah dilakukan on the spot. Yang keenam yaitu keputusan kredit, di mana untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Lalu yang ketujuh yaitu penandatanganan akad kredit. Ini dilakukan antara bank dan debitur secara langsung atau dengan notaris. Yang kedelapan yaitu realisasi bank. Yang kesembilan penarikan dana bisa sekaligus atau bertahap. Lanjut, apa saja yang menyebabkan kredit macet? Yang pertama yaitu berdasarkan prospek usaha. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun, manajemen yang sangat lemah, terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi. Yang kedua yaitu berdasarkan keuangan debitur, yaitu mengalami kerugian yang sangat besar, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi, pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian operasional. Yang ketiga yaitu berdasarkan kemampuan membayar. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari, dokumentasi kredit atau peningkatan anggunan tidak ada. Nah, cara untuk penyelesaian kredit macet yang pertama yaitu penjadwalan kembali atau rescheduling. Tindakan ini yaitu dengan cara memperpanjang jadwal kredit debitur diberi keringanan untuk membayar. Yang kedua yaitu persyaratan kembali atau restructuring. Tindakan mengubah berbagai persyaratan seperti penurunan suku bunga. Yang ketiga yaitu penataan kembali, di mana tindakan bank kepada nasabah dengan menambah modal nasabah yang memang membutuhkan.